Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa kataba alaina siyama ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberi hidayahnya, sehingga kita selalu bersyukur atas rahmat dan nikmat yang diberikan olehnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa membawa kita menuju agama kebenaran, yaitu agama Islam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu jelang berbuka puasa kali ini, saya atas nama Korp Mubaligot Aisyah Kabupaten Kudus akan menyampaikan sedikit ilmu tentang Ramadan, bulan berbenah diri. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sekian luas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kesempatan yang diistimewakan, yaitu kesempatan pada bulan Ramadan, yang di dalamnya ada malam yang sangat utama, sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan merupakan bulan untuk berlatih dan berbenah diri, mengoreksi diri, dan untuk mensucikan diri dengan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa beribadah pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sebuah pelatihan bisa jadi berhasil dan bisa juga jadi gagal. Orang-orang yang dikatakan berhasil dalam mengikuti pelatihan pada bulan Ramadan adalah orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan meningkatkan ketaatannya itu pada pasca Ramadan. Sedangkan orang-orang yang gagal adalah mereka yang pada bulan Ramadan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ketika Ramadan sudah berlalu, mereka kembali menjauhinya. Artinya, kebiasaan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan sudah tidak dilaksanakan lagi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seharusnya selama dan setelah menjalankan puasa Ramadan, diharapkan seseorang dapat merehabilitasi tauhid, baik tauhid ilahiyah maupun tauhid ubudiyah. Tidak ada zat yang dipuja, yang disanjung, yang dicintai, yang dirindukan dan diharapkan pertolongannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah lah yang diagungkan, yang disegani, yang ditakuti dan ditaati secara mutlak. Insya Allah, orang-orang yang tauhidnya benar, tauhidnya kokoh, akan merasakan ketenangan, kemantapan di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang tauhidnya gersang dan penuh kebohongan akan menyebabkan hidupnya tidak teratur dan tidak akan menemukan ketenangan. Orang-orang seperti inilah yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'ami
bal hum adhallu ulaika humul ghafilun. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ibadah Ramadan juga mendidik orang untuk mengendalikan diri, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla, falaisa lillahi hajatun fi an yadda'a ta'amahu wa syarabahu." Artinya, barang siapa pada siang hari Ramadan tidak meninggalkan perbuatan dosa dan berperilaku bodoh, maka Allah tidak membutuhkan puasa orang itu, walaupun ia telah meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Hadis ini menegaskan bahwa puasa tidak sekedar menahan diri dari makan, minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi juga dituntut untuk tidak berbohong, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Puasa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan dapat mengatasi segala persoalan, di antaranya persoalan diri kita sendiri, persoalan keluarga, bahkan persoalan bangsa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan, manusia didorong juga untuk banyak bersedekah, berinfak. Hal ini dimaksudkan agar mereka terlatih dan memperhatikan orang lain yang hidupnya kekurangan atau pas-pasan. Kita juga diharapkan punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, sehingga mereka bisa hidup layak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karakter manusia yang tidak mau tahu akan permasalahan orang lain itu telah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 6-8. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-Nya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Marilah ibu-ibu, di bulan Ramadan kali ini kita jadikan momentum untuk meluruskan dan mengokohkan tauhid agar hidup kita terkontrol dan mempunyai tujuan yang jelas. Kita jadikan puasa Ramadan kali ini sebagai pengendali diri, sehingga hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menjalankan puasa Ramadan kita terdidik menjadi manusia yang memiliki solidaritas dan sadar bahwa dalam hidup ini saling membutuhkan satu sama lain. Demikian pengajian singkat kali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.